Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan dua ini kita akan membahas mengenai standar, model, dan bahasanya ya. Nah, ini masih dalam mata kuliah manajemen jaringan. Oke, pembahasan pertama tentang yang namanya standar. Nah, ini dia. Standar ada beberapa poin, yaitu ada standar organisasi, standar protokol dari transport layer, terus ada protokol standar dari manajemen application layernya, lalu ada yang namanya model manajemen ya, terus ada juga yang namanya language. Oke, itu adalah standar-standar yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Lalu di nah ini dia perkembangan perangkat jaringan. Nah, awalnya jaringan komputer sangat sederhana, terdiri atas satu atau lebih mainframe yang terkoneksi dengan beberapa peripheral. Karena jumlah dari sumber jaringan sangat kecil, mengelola jaringan tersebut relatif mudah dan cukup dengan menggunakan teknik dasar. Namun, pada saat ini jaringan komputer sangat kompleks dan kekompleksitasnya dari jaringan ini akan terus meningkat. Kompleksitas jaringan komputer utamanya datang dari dua aspek, yaitu yang pertama ada peralatan yang banyak. Nah, ini dia peralatan itu baik di hardware network atau hardware di pembuatan softwarenya itu setiap waktu selalu ada perkembangan. Semakin banyak, semakin nambah gitu. Jadi harus ada alat ini, harus ada ini. Lalu perkembangan peralatan pada jaringan. Yang nomor dua, ada perangkat kerasnya, ya, itu pasti. Sistem operasinya, nah, database management sistemnya, DBMS, software aplikasinya, peralatan komunikasinya, pelayanan komunikasinya. Jadi, yang dimaksud di sini secara gambaran sederhananya, kita akan terus berkembang seperti halnya dengan jaringan yang sering kita gunakan. Ya, mulai dari 3G, 4G, sama 5G yang sebentar lagi akan launching seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita harus mempersiapkan manajemen jaringannya untuk perkembangan perangkat yang sangat signifikan. Oke, nah adapun tabel network management standar, nih kita harus melihat tabel network standar ini. Yang pertama ada OC atau CMIP. Nah, ini dari silent point yang kita bisa ambil dari oscillator ini adalah international standard atau ISO ya. Terus Management of Data Communication Network LAN and WLAN, N1 ya, WLAN. Terus deals with all 7 layers. Nah, ini terus most complete, object oriented, lalu well structured dan layered gitu. Terus konsumsi pastinya ya, konsumen yang besar ya, resource-nya pasti membutuhkan implementasi yang sangat kuat. Jadi ada perlindungan konsumen lah di sini. Kayak kita pengguna manajemen, ketika kita pengguna jaringan, kalau nggak di manajemen ya kita bisa aja dapat jaringannya sedikit. Terus standar kedua ada SNMP atau internet. Nah, industrinya itu sangat pesat juga. Jadi ada yang namanya industri standar IETF. Lalu originally integrated ya. Terus for management of internet component ya, terus sangat mudah diimplementasikan. Nah, ini terus most widely implementasi seperti itu. Nah, yang ketiga standarnya ada TMN. Yang jelas ini internasional standar ITU MINTE, itu singkatannya. Terus Management of Telecommunication Network ada based on
OSI layer, OSI network, manajemen frameworknya. Lalu ada address boot, network and administrative aspect of management. Nah, ada yang paling banyak kita kenal atau familiar di kita adalah IEEE, ya. Standar adapsi internasional ini. Jadi kita mengadopsi standar internasional itu ya biasanya sih yang paling kita kenal adalah selain OSI ada ISO, ada IEEE. Nah, address LAN dan WLAN management, terus adopsi layer dari standar signifikan, terus deal dengan Presto layer of OSI RM. Nah, ini dia hampir keseluruhan aspek dari AAA itu standar. Terus ada web based enterprise management. Nah, ini yang kita butuhkan juga biasanya. Ya, ada Java Management Application Program. Nah, ini kalau yang sifatnya web based biasanya ruang lingkupnya ada di situ. Oke. Nah, pada kasus ini pastinya ada yang namanya pendekatan standarisasi, yaitu perjanjian industri dunia termasuk di dalamnya ada pembeli gitu kan, ada badan standar, ada pelaksana, terus ada pelaksana grup ya. Lalu di situ juga ada interoperability melalui open interoperability interface, lalu ada protokol neutral, information models, lalu ada standar application programming interface. Jadi segala sesuatunya mempunyai standar-standarnya sendiri. Seperti itu. Nah, untuk OSI Nah, ini untuk OSI arsitektur and models. Nah, di sini jelas ada yang namanya network management, di bawahnya ada organization model. Nah, organisasi model ini terdiri dari komponen network management, lalu ada fungsi komponen network management, terus hubungan antara komponen dan fungsi network management. Nah, selanjutnya ada information atau model informasi yang isinya ada struktur of management information. Di dalamnya pasti ada sintak dan skematik, jelas. Ini harus digabungkan ke dalam information model. Lalu ada masih dalam model informasi, itu ada manajemen informasi base MIB, yaitu di dalamnya ada organisasi of management information. Jadi segala sesuatunya organisasi ya masuknya ke MIB. Terus ada di dalam informasi atau object oriented. Lalu selanjutnya masih di bawah network management ada communication model yang isinya adalah transfer sintak dengan directorial message. Nah, ini lalu ada lagi transfer struktur dengan PDU misalkan. Nah, kita bergeser ke sebelahnya ada functional model. Functional model ini termasuk ada lumayan banyak juga, ya. Model fungsional fungsi dari aplikasi, namanya konfigurasi dari komponen, terus ada pengawasan dari semua komponen, lalu pengukuran unjuk kerja, pengamatan informasi, dan terakhir ada pengukuran penggunaan. Nah, ini semua informasi ini penting diperlukan dalam menyusun suatu manajemen informasi. Nah, terus masuk ke dalam arsitektur SNMP dan model. Nah, ada organisasi yang tadi itu sama seperti model OSI, informasi sama seperti OSI tetap skalar dan selanjutnya. Oke, di pertemuan kedua ini rata-rata kita membahas sesuatu yang masih dalam arsitekturnya, hampir sama semua ya. Seperti ini kita bisa baca-baca dari referensi yang terdapat pada silabus dan ini ya. Nah, untuk rangkuman dari materi mungkin cukup sekian ya. Cukup seperti itu gitu kan, karena memang yang dibutuhkan hanya segitu ya. Nah, oke, untuk rangkuman materi di pertemuan 2. Terima kasih ya telah mendengarkan atau menyimak
ulasan atau rangkuman pada pertemuan 2 mata kuliah manajemen jaringan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.